Halo netizen Indonesia, Randa di sini. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan buruk netizen di Indonesia. Nah, kalian mungkin sering mendengar, membaca, atau melihat tulisan tentang netizen di Indonesia itu katanya jahat. Jadi, apakah kalian termaksud dalam kejahatan itu? Sebelum kita bahas lebih jauh, alangkah baiknya kita pahami dulu pengertian netizen. Tolong Mbak Google. Oke Google, pengertian netizen. Menurut Wikipedia, istilah warganet atau netizen adalah sebuah lakuran dari kata warga dan internet yang artinya warga internet. Netizen adalah pengguna internet atau juga disebut-sebut sebagai penghuni yang aktif terlibat di komunitas online di internet. Aktivitas itu bisa bermacam-macam jenisnya. Dari yang sekadar ngobrol dan senang-senang sampai aktivisme yang menuntut perubahan di dunia maya atau bahkan dunia nyata. Oke, terima kasih Mbak Google. Selamat datang di abad 21. Pada abad ini, perkembangan internet telah masuk pada ranah pribadi kita. Menembus batas-batas sosial, internet telah menjadi kebutuhan. Konsumsi internet telah menjangkit seluruh generasi. Bayangkan saja, anak 10 tahun sudah memiliki akun sosial media, dan orang lanjut usia sedang asik goyang mama muda di aplikasi TikTok. Intinya, internet sudah menjadi kebutuhan, baik itu untuk mencari informasi, hiburan, hingga mencari tutorial cara tidur. Nah, kenapa sih netizen Indonesia dikenal jahat? Berikut beberapa poin keburukan pengguna internet, khususnya di sosial media, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Jadi, di sini kita cuma mau berfokus pada sosial media. Yang pertama, banyak netizen yang memiliki akun fake. Kemudahan membuat akun sosial media menjadi alasan kenapa banyaknya akun fake yang beredar di sosmed. Pada umumnya, akun fake digunakan untuk beberapa hal, seperti stalking seseorang, berpura-pura jadi orang lain, ataupun digunakan untuk berkomentar agar identitas asli pengguna tidak bisa dilacak oleh pengguna lain. Riset menunjukkan bahwa ada sekitar 175 juta pengguna internet di Indonesia dan 160 juta pengguna aktif sosial media. Bayangkan saja, pada tahun 2019, Facebook telah menghapus 5,4 miliar akun palsu. Wah, kalau itu diuangkan, saya sudah jadi sultan. Yang kedua, suka berdebat di sosial media. Siapa nih yang suka berdebat di sosial media? Merasa paling benar? Merasa ilmunya sudah hebat? Nah, kebiasaan ini sangat sering kita temui ketika kita berselancar di sosial media. Terjadi perang kata-kata lah antara orang hebat dan orang hebat. Maksudnya sok hebat. Biasanya, mereka berdebat di kolom komentar. Topik yang paling sering diperdebatkan seperti sesuatu yang kontroversial, viral, ataupun berdebat karena idola mereka dihujat oleh pengguna lain. Intinya, ketika kita berdebat di sosial media, lebih banyak tidak memberikan manfaat dan hanya menambah pundi-pundi dosa. Jadi, hindarilah berdebat di sosial media. Jadi Saya tidak tahu saksi-saksi yang lain ada atau tidak, tapi saya sebagai saksi mandat ada. Tapi saudara sendiri ada di situ. Ada. Yang lain-lain tidak ada orang. Maksud Yang ketiga, menyebar hoaks. Hoaks atau kabar bohong sering kita temui di sosial media. Biasanya terkait dengan topik yang lagi viral, menggemparkan, ataupun kontroversial. Penyebaran hoaks bisa terjadi karena
kurangnya literasi pada pengguna internet, sehingga ketika menemukan sesuatu, kemudian kita langsung men-share, sedangkan kebenarannya belum teruji. Sebagai contoh, Malika, kedelai yang dirawat seperti anak sendiri, itu sudah dewasa. Nah, ini merupakan salah satu contoh hoaks yang kemudian tersebar dan menggemparkan dunia internet. Oke, yang keempat, netizen Indonesia suka sesuatu yang viral atau memviralkan diri. Halo Agus, kita akan bagikan sembako kepada waria-waria di kota Babilonia. Jadi, isi sembakonya adalah toge dan batu bata. Enak nih. Halo gengs, yang mau buka puasa di siang bolong dapat uang 10 juta dari koruptor di Indonesia. Auto kaya nih. Nah, itu merupakan contoh kasus viral di sosial media. Kebanyakan orang yang ingin viral karena ingin mendapatkan perhatian dari pengguna internet yang lain, atau sekedar iseng dan menebar sensasi. Nah, yang kelima, cyberbully. Cyberbully merupakan perilaku yang berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau memperlakukan seseorang dengan cara menyebar kebohongan, mengirim pesan atau ancaman, meniru atau mengatasnamakan seseorang. Nah, bahayanya cyberbully meninggalkan jejak digital, sebuah rekaman atau catatan yang bisa menjadi barang bukti ketika korban melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, sebagai contoh, kalian mungkin pernah mendengar kasus tentang bunuh dirinya artis Korea, Mbak Suli. Nah, kasus ini kemudian memunculkan banyak spekulasi atas alasan kematiannya. Nah, sepanjang karirnya, Mbak Suli seakan tidak lepas dari komentar negatif pengguna internet. Komentar tersebut yang menghantuinya dan membuatnya depresi. Keenam, tukang report. Nah, baru-baru ini akun sosial media artis TikTok Remar Martin diserang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, Remar Martin ini bukan saudaranya Gading Martin. Dia viral karena parasnya yang cantik, imut, dan lucu. Namun karena kejengkelan oknum tertentu, akun sosial medianya diserang dengan komentar yang sinis, negatif, dan menyudutkan Remar Martin. Dan ada beberapa oknum yang kemudian secara membabi buta melaporkan akun sosial medianya Mbak Remar, sehingga akun sosial tersebut kemudian terhapus. Nah, itulah tadi beberapa kebiasaan buruk pengguna internet di Indonesia. Nah, untuk teman-teman sekalian, jadilah netizen yang baik hati, rendah diri, dan tidak sombong. Jangan suka iri dengan pencapaian orang lain. Jadikan pencapaian orang lain sebagai motivasi untuk kita dalam memperbaiki diri. Oh iya, jangan terlalu mengumbar data-data pribadi Anda ke ruang sosial media, karena itu bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Seperti foto atau video kita bisa saja didownload oleh orang lain untuk digunakan demi kepentingan pribadi, seperti dijadikan stiker di WhatsApp. Cukup sekian video kali ini. Saya pamit. Bye.